Halo, salam semuanya. Selamat sore. Selamat bertemu kembali. Saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Adi Santosa Unas. Saya akan memberitakan tentang firman Tuhan berdasarkan Alkitab yang saya baca. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan belajar Alkitab Tuhan. Biar Tuhan bimbing pertemuan ini mulai awal, pertemuan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan membaca kitab yang pertama, yaitu Matius. Kita akan buka di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan belajar tentang silsilah. Maaf sampai 25 ya. Matius 1 ayat 1 sampai 25. Kita akan baca. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boaz dari Rahab. Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Urea. Lalu Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Dan Yoram memperanakan Uzia. Ayat yang ke-9. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Oke. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembangunan Babel, 14 keturunan dari pembangunan Babel sampai ke Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena suaminya seorang tulus hati dan tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sehingga sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai di sini firman Tuhan, saudara, tentang
silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Boleh saya jelaskan sebentar? Kenapa di Matius 1 ini dijelaskan tentang silsilah? Dia menceritakan tentang silsilah semuanya sebelum firman ayat Alkitab semua diurai. Matius ini lebih fokus pada silsilah dulu. Kenapa? Karena kebanyakan orang di semua tempat, ketika orang membicarakan sesuatu tentang yang bagus, tentang sesuatu yang baru, pertama-tama orang mesti perkenalan dulu. Sama seperti saya, perkenalan dulu. Nama saya Adi Santosa Unas. Ayah saya orang Kalimantan, juga ibu saya. Saya mempunyai ayah bernama Cornelius Unas dan ibu saya Yuliana. Kemudian ada kakek, datuk saya, semua orang Kalimantan. Kemudian sekarang saat ini saya punya istri, cucu Sadena, anak saya 4, Jody, Daud, Sarah, dan Kasih. Jadi seperti itu. Jadi sebelum saya menguraikan sesuatu, saya memperkenalkan diri. Seperti itu ya. Jadi Alkitab ini sebelum menceritakan tentang Yesus secara detail, dia menceritakan tentang Yesus itu orang tuanya siapa. Yesus itu lahir dari orang tua yang seperti apa. Di sini jelas Yesus itu anak Daud. Daud siapa? Anak Abraham. Tadi jelas dari mana Tuhan kita itu berasal, dari bangsa Yahudi. Seperti itu detailnya tentang Tuhan kita ya. Bagaimana Tuhan itu menggambarkan tentang dirinya detail. Untuk menceritakan silsilah seperti ini bukan sesuatu yang gampang. Mulai zaman Abraham, detail siapa orang tua satu. Dan itu jarang terjadi. Biasanya orang itu belum sampai buyut-buyutnya sudah terputus. Kenapa? Karena adanya kebiasaan kita nggak menulis. Tapi Tuhan izinkan itu ditulis. Ya, diizinkan Tuhan untuk ditulis. Supaya apa? Supaya jika nanti ada perdebatan tentang Yesus itu siapa, turunan siapa, sudah ada buktinya. Nama-nama itu sudah ada menunjukkan bahwa dia benar-benar bukan asal lahir orang tuanya bukan Yesus. Dia berasal dari orang tua yang sudah keturunan Tuhan, keturunan Nabi besar. Jadi Yesus itulah dari orang tua yang keturunan seorang Nabi yang besar, raja juga, Daud. Okay. Jadi kita nggak perlu lagi ragu-ragu lagi siapakah tentang Yesus itu, karena sudah jelas keturunannya, tertulis semua mulai zaman Abraham. Jadi di ayat 17 ditulis, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembangunan Babel, dan 14 keturunan dari pembangunan Babel sampai Kristus. Jadi semua sudah tertutur, walaupun sudah terstruktur, ada keturunan yang sampai Tuhan oleh Allah Bapa itu dibuat 16 hari, 14 hari, dan 14 hari. Teratur. Jadi intinya semua yang dari Tuhan itu serba teratur. Jadi tidak sekonyong-konyong lahir hari kelima, lahir hari keenam, enggak. Sama Tuhan diatur. 14 hari, 14 hari, 15 hari. Seperti itu. Itulah namanya saudara, kalau namanya rencana Allah. Rencana Allah itu seperti itu. Bukan Yesus saja, semua pengikutnya sudah diatur ritmenya. Bapak ibunya siapa, diatur oleh Tuhan. Jadi kalau kita adalah benar-benar anak Tuhan, kita adalah benar-benar orang yang dipilih Tuhan, kita sudah terplanning oleh Tuhan hidup kita. Sama dengan Yesus, teratur. Jadi bukan asal keturunan,
apa namanya membuat yang tidak benar, kita lihat dari satu planning yang Tuhan sudah atur. Kita lihatnya Alkitabnya Yesus seperti itu, berarti semua saudara-saudara Yesus termasuk kita adalah bagian yang keteraturan itu, walaupun kita yang berantakan tapi tetap teratur. Yang berikutnya yang ke 20, sorry, 17, 18. Pada waktu itu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka itu sebagai suami istri. Jadi ada Roh Kudus di dalam rahim Ibu Maria. Belum menikah sudah hamil duluan. Ya kan? Kalau di saat ini di dunia yang seperti ini orang hamil sebelum menikah itu aib. Tapi ini Roh Kudus, ya kan? Beda, beda sekali. Nah, ini hati seorang Yusuf. Yusuf itu orangnya tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka orang. Jadi ketika tahu istrinya hamil, dia berniat untuk menceraikan. Beda dengan orang dunia ya, kalau tahu pacarnya hamil langsung teriak-teriak semua. Tapi kalau dia orang baik, anak Tuhan yang baik, ketika ada masalah, dia nggak mau ribut-ribut. Semua diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai itu pasangannya menjadi malu. Hati yang seperti itu, saudara, kita sudah kehilangan ya. Kita kalau ada masalah cepat kita umbar, expose, sehingga orang tersebut menjadi malu. Tapi justru Bapak Yesus ini mengajarkan untuk jangan rame-rame, baik-baik aja. Ini yang kita perlu teladani, saudara. Kita sebagai anak Tuhan perlu meneladani hati yang seperti ini. Hanya berikutnya di situ adalah, tetapi ketika mempertimbangkan masjid itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dan kandungan dari Roh Kudus. Ini malaikat masuk dalam mimpi. Nah, kenapa bisa masuk dalam mimpi? Karena ada hubungan sebelumnya. Dia tahu itu Tuhan, dia tahu itu malaikat Tuhan, bukan roh, roh setan, roh iblis. Itu tahu dia itu malaikat Tuhan. Dia nggak kaget gitu. Ketika ada apa namanya, ada semacam seperti itu, malaikat Tuhan datang, dia nggak apa namanya, nggak terkejut atau ragu-ragu, tapi justru sebaliknya dia percaya dan dia melakukannya. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh malaikat. Nah, hubungan seperti itu nggak mungkin sekali dua kali hubungannya, nggak kaget gitu ya. Itu hubungan sudah lama sekali. Jadi hubungan dengan Tuhan terjalin dengan bagus. Sehingga ketika malaikat datang pun dia nggak aneh, santai aja. Karena itu dia Tuhan, hubungan dengan Tuhan terbina baik, sehingga ketika Tuhan datang dia nggak terkejut atau teriak, diam. Ya. Nah, yang 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Itu perintah dari malaikat ya. Ya. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan di sini kata-kata umatnya. Jadi Tuhan itu tidak menyelamatkan seluruh dunia ini, tapi umatnya saja. Berbahagialah kita ya, yang menjadi umat Tuhan, sehingga Tuhan menebus dosa dari kita, karena kita adalah umatnya. Kalau bukan umatnya, Tuhan nggak mau. Karena dia tahu kita umatnya, kita patut ditebus. Nggak semua orang di dunia ditebus, tapi hanya umatnya. Itu sudah nubuatan dari malaikat. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Jadi kedatangan Tuhan waktu di dunia itu sudah dipahyukan, sudah diceritakan jauh-jauh hari, ya kan? Ya kan? Alkitab mana yang akan memberitahu itu Alkitab Daniel. Tapi itu kita nggak bahas, itu kita bahas yang sebatas perjanjian baru aja dulu.
Yang 29, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini nubuatan dari nabi-nabi ya. Yang 24, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi ketika dia tahu tuh Tuhan menyuruh, nggak tahu tuh perintah dari malaikat, langsung dia ambil istrinya. Jadi Maria dinikahi. Ya. Tapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sampai di sini firman Tuhan, saudara. Jadi apa yang kita baca hari ini, kita menceritakan tentang Tuhan yang benar. Jadi Tuhan juga jelas keturunannya, dia juga ada di bumi ini karena wahyu sudah ada duluan, ya kan? Kemudian dia lahir di seorang darah Maria, dan itulah keajaiban Tuhan. Kenapa harus lahir dari seorang darah Maria? Karena dia adalah Tuhan, dia berkuasa atas segala macam. Jadi orang itu harusnya lahir dengan kondisi misalnya hasil hubungan suami istri, tapi dia lahir dengan kondisi masih tidak karena hubungan suami istri, tapi karena roh. Bukan berarti Maria itu suci atau Yusuf itu suci, enggak, tapi karena pekerjaan Tuhan harus hadir, tiba dia melahirkan seorang perempuan. Tapi perempuan ini baik-baik, macam bukan perempuan yang latar belakang yang kurang bagus, tapi ini perempuan yang dipilih Tuhan. Dari semua perempuan di dunia dia dipilih karena ketaatan. Jadi saudara, jika ada satu rencana Allah yang besar yang harus turun ke bumi ini, kan, itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang taat. Orang taat tuh nggak kelihatan, saudara. Orang taat tuh tidak ekspos sama sekali, tapi Tuhan tahu. Oh, Tuhan memelihara orang seperti ini. Tuhan akan jaga orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan diberikan wahyu oleh Tuhan. Seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria ini, ada pekerjaan besar. Nah, untuk mendapat suatu pekerjaan besar itu dia harus hidup miskin, total itu relatif. Tapi taat, hati yang taat itu tidak semua orang punya. Itu karunia Allah yang berikan. Oke, saya kira cukup pemberitaan tentang firman Tuhan hari ini. Pada sesi berikutnya saya akan membahas tentang firman Tuhan pada perikop Alkitab Matius yang lebih dalam lagi. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Bye bye.